Selamat mendengarkan podcast ini. Ada beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama yang berbicara mengenai kenyataan bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak sama dengan Allah-Allah lain. Di Mazmur pasal 35 ayat 10, Mazmur 71 ayat 19, Mazmur 86 ayat 8, Mazmur 89 ayat 9 dan banyak lagi, saudaraku. Berdasarkan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama mengenai hal ini, banyak orang Kristen dewasa ini menyerukan bahwa Allah kita tidak sama dengan Allah lain. Kalau misalnya jemaat ditanya, apakah saudara percaya bahwa Allah kita berbeda atau tidak sama dengan Allah lain? Pasti dijawab amin. Banyak lagu-lagu yang digubah dengan syair yang memuat pernyataan ini. Jemaat pun menyanyikannya dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Para pemimpin puji-pujian, worship leader dan pengkhotbah pun juga sering mengucapkan kalimat tersebut bahwa Allah kita berbeda dengan Allah lain. Saya mau mempersoalkan dengan serius hal ini, saudaraku. Bagaimana kita tahu bahwa Allah kita berbeda dengan Allah agama lain? Bagaimana kita tahu bahwa Allah kita berbeda dengan Allah-Allah lain? Bagaimana saudara tahu? Bagaimana orang Kristen tahu bahwa Allahnya tidak sama dengan Allah lain? Apanya yang berbeda? Apanya yang lain? Kita tidak bisa mengatakan mengenai perbedaan tersebut kalau kita tidak mengenal secara mendalam Allah kita dan menemukan perbedaannya dengan Allah agama lain. Dalam hal ini mau tidak mau kita juga harus mengetahui model Allah lain. Nah, kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa berkata tidak sama dengan Allah lain? Apakah saudara sungguh-sungguh mengenal secara mendalam Allah saudara dan belajar mengenai Allah agama lain itu? Bagaimana bisa berkata Allahku berbeda dengan Allah agama lain? Allah mana seperti Allahku? Tiada yang seperti Engkau. Kok tahu? Sungguh suatu kebodohan kalau seseorang berkata bahwa suatu barang yang ada padanya adalah sesuatu yang istimewa kalau dia tidak memahami keistimewaannya dengan benar. Terlebih lagi kalau ia berkata bahwa apa yang dimiliki itu berbeda dengan barang lain yang sejenis tanpa mempelajari apa yang sejenis itu dari yang bukan miliknya. Demikian pula saudaraku sekalian, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkategori bodoh seperti gambaran orang tersebut. Mengaku barangnya sesuatu yang dimiliki itu istimewa tanpa mengerti keistimewaannya. Ini sama seperti orang-orang di Indonesia bagian timur pada waktu cengkeh begitu mahal. Panen cengkeh dia beli kulkas, dia tarik dengan kereta sampai di kampungnya padahal tidak ada listrik. Nah, kulkas itu dia pikir lemari baju. Seberapa saudara mengenal keistimewaan Tuhan? Seberapa dalam saudara menggali kekayaan kebenaran mengenai Tuhan kita? Dan apakah saudara mengerti pola dari agama lain? Tetapi ini sudah menjadi bahasa umum banyak orang Kristen. Allah kita tidak sama seperti Allah lain. Allah mana seperti Allahku? Celakanya saudaraku sekalian, ada orang-orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi mereka mengucapkannya dengan keyakinan dan kebanggaan.
Jadi mengucapkan itu dengan keyakinan, kebanggaan tanpa pengertian. Hal ini bisa kita tolerir kalau dia orang Kristen baru atau ketika kekristenan sedang mengalami satu kebangunan rohani di awal-awal kebangunan rohani. Tetapi ini tidak bisa dan tidak boleh berlangsung terus-menerus. Sebab kalau kita berkata Allahku berbeda, Allahku tidak sama, dia harus mengenal betul Allahnya dan menemukan perbedaannya dengan Allah-Allah lain. Jadi dengan pernyataan bahwa Allah orang percaya berbeda dengan Allah yang lain, mengisyaratkan bahwa mereka sudah mengenal Allah dengan benar dan memahami perbedaannya. Pada kenyataannya, saudaraku, banyak orang Kristen belum mengenal dengan baik dan tidak tahu perbedaannya itu. Dan ini sebenarnya menunjukkan betapa kacaunya kehidupan iman orang-orang seperti ini. Sebab akan terbangun damai semu, ketenangan semu, iman yang semu pula. Sebab kalau seseorang tidak mengenal dengan benar Allah yang benar itu, maka keadaan batiniahnya pun pasti tidak benar. Tetapi kalau ia merasa sudah tahu, merasa sudah mengenal, maka kebodohannya akan lebih permanen. Kesemuan semunya, palsunya damai, iman, ketenangan itu lebih permanen di dalam dirinya. Kan dianggap itulah yang benar. Orang-orang seperti ini tidak akan merasa berat menasihati, bukan dinasihati. Ia merasa tidak perlu dikoreksi oleh siapapun, dan paling parah kalau mereka tidak perlu belajar untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak jarang justru orang-orang seperti ini menyerang ajaran yang benar atau melawan kebenaran. Sebab kalau mereka sudah mulai merasa bahwa mereka sudah mengenal Allah, Allah itu begini, ya, tidak sama dengan Allah lain, ya. Nah, Allah yang begini yang menjadi pemahaman mereka, fantasi mereka, image mereka, doktrin mereka, itu sudah menjadi kokoh begitu rupa, sehingga kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, dianggapnya sesat dan dia lawan. Dia bisa melawan kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian yang kasih, mau tidak mau orang percaya harus belajar mengenal benar Allahnya. Dan ketika dia melihat fenomena kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan, dia tahu perbedaannya di sini. Walaupun dia tidak perlu mungkin secara khusus studi mengenai Allah lain, tapi dari gaya hidup orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, dia langsung tahu ini Allahnya modelnya pasti begini. Nah, banyak orang Kristen yang kelihatannya berbeda dengan orang yang beragama lain. Kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya sama. Cuma namanya yang beda saja. Kalau kita Yesus, mereka nama lain. Tapi konsep mengenai Yesusnya ternyata sama dengan mereka menyembah Dewa Bromo atau di Gunung Merapi. Selama seseorang belum mengenal dengan benar Allah Bapa, maka tidak akan bisa bersikap benar terhadap Tuhan. Selama ini tanpa disadari banyak sikap orang Kristen yang ditunjukkan kepada Tuhan sama seperti sikap umat agama lain terhadap Allah mereka. Selain karena tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak menggali Alkitab dengan benar, pikiran banyak orang Kristen ini telah dirasuki pikiran dari agama-agama lain atau keyakinan lain. Keadaan ini pernah terjadi di Israel. Di Yesaya pasal 40, Tuhan pernah mengucapkan satu kalimat, dan dari kalimat itu kita menemukan perasaan gemas Tuhan terhadap bangsa yang tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allahnya. Yesaya 40 ayat 18. Yesaya 40 ayat 18. Berbunyi demikian. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Terus, Pak. Patungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk,
mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ya, cukup. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ada gemas, kesal, jengkel, marah Tuhan terhadap bangsa yang tidak mengenal dengan benar Allahnya. Kalau kita meneliti, memperhatikan fenomena yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen hari ini, banyak orang-orang Kristen yang memperlakukan Tuhan sama seperti orang kafir memperlakukan dukun atau kuasa di luar Tuhan. Mereka menghampiri yang dipercayai dengan melandasi motif memanfaatkan. Inilah yang sering saya sebut sebagai azas manfaat. Seharusnya kalau seseorang datang kepada Tuhan, yang dipersoalkan adalah bagaimana menjadi hamba yang melayani Tuhan, yang dimanfaatkan Tuhan. Tapi coba kita lihat hari ini. Saya kira sebagian besar, ya, di beberapa gereja, yang ajarannya tidak benar, berurusan dengan Tuhan karena mau memanfaatkan Tuhan, bukan karena mau dimanfaatkan Tuhan, bukan karena mau menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Buktinya sudah jelas. Sebagian saudara pun juga sampai hari ini tidak sanggup untuk menghampiri Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup dimanfaatkan Tuhan. Saudara masih menjaga jarak begitu rupa dan begitu perhitungan dengan Tuhan. Saya khawatir sampai mati Anda nggak pernah all out. Dan ini adalah gema dari kesalahan yang saudara telah lakukan atau salah asuh yang saudara telah terima. Contoh lain, menggunakan nama Tuhan secara sembarangan seperti mantra. Seolah-olah dengan nama Tuhan, dalam ini Yesus Kristus, apa yang dikehendaki dapat diwujudkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus seperti mantra. Di sini Tuhan Yesus diperlakukan seperti jin Aladin. Menggunakan nama orang yang terhormat saja tidak boleh sembarangan. Apalagi pakai nama Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, itu kesalahan yang parah sebenarnya. Sebenarnya penghargaan terhadap Tuhan diwujudkan dalam sikap hidup yang tidak berusaha mencoba mengatur Tuhan, tapi mencari kehendak Tuhan untuk diatur Tuhan. Di Yesaya pasal 40 itu, Pak, ayat 13-14. Ayat yang ke-13 bunyi demikian. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Jangan mengatur Tuhan. Nah, sekarang saudaraku sekalian yang kekasih, ada kesalahan lain yang tipis. Tipis pun berbahaya, karena tidak akan buat orang Kristen mencapai target iman umat pilihan perjanjian baru. Karena tidak mengenal Allah dengan benar dari kacamata Injil, perhatikan. Tidak mengenal Allah dengan benar dari kacamata Injil, maka banyak orang Kristen hari ini yang memperlakukan Tuhan seperti bangsa Israel memperlakukan Yahweh. Harus dimengerti bahwa umat perjanjian baru adalah anak-anak bagi Allah semesta alam. Sebagai anak, bahkan juga dikatakan sebagai mempelai yang memiliki hubungan yang eksklusif, yang intim. Sikap kita terhadap Allah, Yahweh, tidak sama dengan bangsa Israel. Makanya kalau pungut ayat-ayat perjanjian lama, itu hati-hati, lihat konteksnya. Jangan menyamakan diri kita dengan bangsa Israel. Beda. Misalnya kalau bangsa Israel masih berharap pertolongan Tuhan, kita tidak perlu berharap. Karena Bapakmu tahu kamu membutuhkan, Matius 6:32. Amin. Orang yang berharap berarti masih spekulasi, masih untung-untungan. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti memelihara. Adapun bagian yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana kita mengerti Injil dan hidup
sebagai anak-anak Allah yang mengerti isi hati Tuhan. Karena kita dimampukan untuk itu. Selain itu kita mendengar Injil, kita juga menerima Roh Kudus. Sudah sangat jelas kalau kita berkata Allah yang kita sembah berbeda dengan Allah-Allah lain. Jelas. Sangat jelas bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub tidak sama dengan Allah lain. Jelas. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita dapat menemukan berbagai perbuatan perkasa yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya. Dan tidak ada Allah manapun yang mengerjakan hal-hal yang dahsyat seperti itu. Dan Tuhan mesti buat itu. Supaya orang Israel yang bodoh, yang tidak beradab, khususnya yang ada di Mesir selama 430 tahun sebagai budak, terselik bahwa Allah nenek moyangnya itu Allah yang berbeda dengan anak Allah, berbeda dengan Allah-Allah lain. Perbedaan itu dapat dilihat dari manifestasi kedahsyatan kuasa Allah yang nyata di depan bangsa Israel, bahkan di depan suku-suku di Kanaan pada zamannya. Apakah perbedaan itu juga yang membuat kita mengatakan Allah kita berbeda dengan Allah lain? Ikut-ikutan seperti orang Israel? Kalau orang Yahudi, orang Israel berkata, Allah kita tidak sama dengan Allah agama lain, tidak sama dengan Allah lain. Apakah kita juga mengucapkan kalimat yang sama karena dasar itu? Jika ya, Anda tidak mengenal kebenaran Allah yang sejati. Anda kelas bangsa Israel, kelas bangsa Yahudi, bukan kelas umat pilihan Allah. Kalau kita menganggap bahwa landasan yang digunakan umat Perjanjian Lama sama dengan kita, maka berarti suatu kesalahan yang fatal. Fatal. Sebab umat Perjanjian Baru memiliki standar kebenaran yang jauh lebih tinggi dari umat Perjanjian Lama. Sungguh berbeda sekali. Umat Perjanjian Lama memiliki fokus perhatian kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Sedangkan orang percaya tidak. Umat Perjanjian Lama pasti mengalami kedahsyatan kuasa Allah secara fisik untuk melindungi umat Israel dan membuktikan bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang benar. Tapi justru umat Perjanjian Baru tidak diperlakukan sama seperti itu. Tidak diperlakukan seperti itu. Kalau kita perhatikan orang tua ya, cara orang tua memperlakukan anaknya umur 5 tahun dengan anaknya umur 40 tahun atau 30 tahun beda. Oke, kalau jauh. Cara mama papa memperlakukan anak umur 3 tahun dengan anak umur 15 tahun itu beda. Umat Israel itu umurnya 5 tahun. Walaupun anak umur 15 tahun bisa mempelajari karakter orang tuanya dari cara orang tuanya memperlakukan anak umur 3 tahun, tapi jangan mengharapkan papa mamanya memperlakukan dirinya yang usia 15 tahun itu sama seperti mama papanya memperlakukan adiknya yang umur 3 tahun. Nangkep saudaraku? Hal ini hampir tidak pernah diungkapkan orang. Dan kita bersyukur hari ini terungkap supaya kita tidak melakukan kesalahan yang berkepanjangan. Umat Perjanjian Baru tidak perlu membuktikan keperkasaan Allah secara fisik. Tidak perlu. Tidak perlu. Umat Perjanjian Baru tidak perlu membuktikan keperkasaan Allah secara fisik. Kalau umat Perjanjian Lama, khususnya pada zaman Yesus masih merindukan kebebasan politik dari penjajahan Roma, mereka tidak akan pernah bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebab kemerdekaan yang Tuhan Yesus mau berikan kepada umat pilihannya adalah kemerdekaan dari dosa. Tetapi umat Perjanjian Lama yang hidup pada zaman Yesus, ingat, masih mau kemerdekaan politik. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi jangan heran kalau mereka masih ngotot minta tanda ini, minta tanda itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata, stop, sampai sekarang nggak diberi tanda lagi. Kamu saya beri tanda juga tidak bertobat. Sebab tanda itu kuberikan bukan supaya kamu bisa membuktikan aku berasal dari Allah dan kau bisa memanfaatkan aku. Aku beri tanda ini supaya kamu bisa mendengar kebenaran yang kusampaikan dan kamu bisa dimerdekakan dari dosa. Sebab barang siapa tetap dalam firmanku, dia benar-benar adalah, dia akan mengenal, kebenaran akan memerdekakan kamu.
Kalimat ini mungkin tidak disukai oleh banyak orang-orang Kristen hari ini. Bahwa umat perjanjian baru tidak perlu membuktikan keperkasaan Allah secara fisik. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi bukan karena kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah secara fisik, tetapi supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Perbuatanmu. Dari mana? Kamu terang dunia. Betul? Amin? Kamu terang dunia. Sebelumnya dikatakan apa? Berbagai orang miskin di hadapan Tuhan. Betul? Berbagai orang lemah lembut, rendah hati, suci hati. Betul? Baru kamu terang dunia. Bukan kamu bisa bernubuat, kamu bisa mengadakan banyak mujizat, kamu membelah sungai Ciliwung bahkan Laut Jawa. Supaya orang tahu bahwa Allahmu dahsyat. Salah itu. Salah itu. Itu keliru. Untuk hari gini, sudah zamannya kita tidak lagi terjebak dengan kebodohan itu. Kalau masih ada orang Kristen begitu, ya sudah. Umur 3 tahun. Masih mau yang dimanja-manja gitu, saudaraku. Di tengah ibadah, saudaraku sekalian, kita bukan mau memaksakan Tuhan menyatakan kemuliaan secara fisik. Tapi bagaimana kehadiran Tuhan dalam keteduhan. Firman yang merubah kita. Sebab keselamatan dalam Yesus Kristus ada usaha Tuhan mengembalikan kita kepada rancangannya. Untuk ini Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam hal ini keperkasaan Allah secara fisik tidak lagi menjadi tekanan atau perhatian umat perjanjian baru. Kalau saudara ketemu mertua yang jahat yang menindas saudara, Anda tidak bisa berkata begini, entar dikutuk Tuhan. Lihat aja, buktikan ya, dikutuk Tuhan dia nanti. Karena kita anak Allah. Entar lihat aja. Orang-orang begitu kanak-kanak 3 tahun. Orang Kristen yang dewasa tahu Tuhan akan membiarkan keadaan itu. Bahkan seolah Tuhan tidak membela saudara. Tapi di situ Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya kita sempurna seperti Kristus. Justru sering Tuhan membawa orang percaya kepada keadaan-keadaan di mana Allah seolah-olah tidak berdaya. Ini Allah perjanjian baru yang sama dengan Allah perjanjian lama. Sama. Cuman tindakannya, sikapnya beda. Kenapa? Karena umat perjanjian baru itu umat yang disetting sempurna. Harus diperlakukan seperti anak umur 20 tahun. Bukan anak umur 3 tahun. Bayangkan betapa mengerikan keadaan orang-orang percaya pada abad-abad pertama ketika kekristenan baru tumbuh. Mereka dianiaya begitu hebat, mereka kehilangan kesenangan hidup sama sekali seperti manusia lain. Mereka kehilangan hak kewargaan negara, diperlakukan tidak adil dalam kurun waktu yang panjang dari tahun 30 sampai tahun 380 Masehi. Jadi pada masa kepitikan selama hampir 350 tahun, hampir selama 350 tahun, Tuhan seperti tidak berdaya. Tuhan seperti membiarkan orang-orang percaya hidup dalam tekanan yang hebat tanpa pertolongan Tuhan secara fisik. Tetapi semua diizinkan agar orang percaya meletakkan dasar yang kuat untuk gereja di sepanjang abad nantinya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan bangsa Israel yang mengalami pemeliharaan Tuhan secara fisik. Kecuali umat itu memberontak, baru Tuhan pukul. Kalau tidak, dibuat jaya secara fisik. Mau ikut-ikutan begitu? Kembali anak umur 3 tahun. Saya sering dengar orang berkata, mari kita kembali kepada gereja mula-mula, gereja rasuli. Apanya? Apanya kembali gereja rasuli? Mujizatnya? Kalau tidak ada mujizat, tidak ada orang bertobat waktu itu. Sebab mereka taunya anak tukang kayu ngaku anak Allah mati disalib, ngaku-ngaku dibangkitkan. Siapa yang mau percaya? Murid-murid harus tampil bahwa kamu menyalibkan Dia yang adalah Tuhan. Orang lumpuh harus jalan. Bayangan Petrus membuat orang bisa bangkit. Nah, kalau sekarang saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah masih membutuhkan itu? Bukan tidak percaya kuasa Tuhan. Yang Anda butuhkan adalah kebenaran firman yang buat Anda bertumbuh, dan Tuhan berkata, aku bisa menikmati kamu.
bertumbuh sampai Tuhan bisa menikmati kita. Saya bukan tidak percaya kuasa Tuhan. Saya bukan tidak yakin kuasa Allah. Saya sangat yakin, tapi sebagai orang dewasa, kita tidak berani sembarangan menggunakan nama itu. Kita tidak berani lagi mengklaim seolah Tuhan itu tidak ada ingatan yang baik dan perlu diingat-ingatkan. Seperti keadaan gereja Tuhan di beberapa lokasi di dunia ini, ada gereja-gereja yang mengalami tekanan. Gereja yang sudah terbangun pun ada yang ditutup, dirobohkan, bahkan dibakar. Di tengah ibadah diusir oleh oknum-oknum yang kadang-kadang mempersoalkan izin gereja dan lain sebagainya. Ada pendeta yang ditikam, majelis yang dianiaya. Lalu Tuhan seperti tidak berdaya di situ. Sementara itu Tuhan berkata, kasih musuhmu. Berkati orang yang menganiaya kamu. Bila kau ditampar di kanan, berikan bibi kiri. Kita bisa berkata, Tuhan, mana kuasamu, mana? Kalau aku ikuti kehendak-Mu Tuhan, memble. Tapi Tuhan berkata, ini kebijaksanaan-Ku. Dan kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kita baru tahu bedanya. Bahwa Allah yang benar, itu Allah yang mengasihi musuh-musuhnya. Dan Anda harus menemukan musuh. Saya bisa mempraktekkan bagaimana mengasihi musuh. Yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Sebab di Roma 8:17 mengatakan bahwa orang yang menderita bersama dengan Tuhan akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kalau orang Israel menderita sedikit berteriak, Tuhan datang. Kenapa nak? Tuhan tuh. Diobok-obok itu musuh-musuh Israel. Kita sekarang ikut-ikutan. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Kalau musuh setan saya setuju. Tapi kalau musuh itu manusia, saya tidak setuju. Karena Tuhan tidak mengendaki begitu. Kenapa? Sebab apinya disimpan untuk belakangan hari. Tahu nggak? Bukan untuk sekarang. Apalagi kalau itu api kita buat sendiri. Tidak boleh. Pak, kalau kita pakai cara begitu, bagaimana Pak orang Kristen bisa punah? Tidak akan. Sejarah menunjukkan kekristenan tidak pernah punah. Walaupun menghadapi kaisar-kaisar kejam yang jahat. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup tidak perlu dibantu, disubsidi, ditolong, atau ikut ditopang. Biar dia menopang dirinya sendiri. Karena Allah sanggup menopang dirinya sendiri. Jadi kalau selama ini ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah kita tidak sama dengan Allah lain. Hanya karena penampilan kuasanya. Berarti ia tidak mengerti kebenaran Tuhan. Ia tidak mengerti kebenaran Tuhan. Pada umumnya, saudara sekalian, orang-orang beragama menyanjung Allahnya. Karena Allah mereka diakui baik. Dan biasanya kebaikan itu ditunjukkan dengan berkat jasmani yang diberikan atau kuasa heran yang dinyatakan. Dan orang-orang Kristen mau bersaing di situ. Tidak level. Allah kita tidak mau begitu. Jangan diajak bersaing untuk hal-hal begitu. Allah mana seperti Allahku. Kenapa? Kekuatanmu 5 PK ke 10 PK, tahu? Itu anak umur 3 tahun. Allahmu dahsyat, lebih dahsyat Allah kita. Kamu membelah Sungai Ciliwung, kita belah Laut Jawa. Allah mana seperti Allahku. Anak umur. Dalam hal ini jangan berpikir bahwa hanya orang Kristen yang bisa mengalami mujizat. Banyak agama-agama yang bisa mendemonstrasikan mujizat. Oleh sebab itu agama mereka masih eksis. Allahnya diyakini, ajarannya dibela. Karena ada fenomena-fenomena real yang membuktikan dalam tanda kutip Allah mereka hidup. Allah mereka ada. Tapi kita berkata, oh kita pasti lebih dahsyat. Kenapa? Karena Allah kita lebih kuat dari Allah mereka. Ayo kita buktikan. Itu bodoh. Kalau saudara menghitung, lebih banyak mana orang kaya di Indonesia? Yang paling-paling kaya memang orang Kristen. Kalau dia kaya, dia Kristen bener gak? Jangan macam-macam. Anda lihat deret orang konglomerat, orang Kristen yang baik? Bahkan bukan orang Kristen.
Mau bersaing apa kita? Gedungnya, kekayaan fisiknya. Kalau agama-agama pada umumnya mempromosikan Allahnya itu baik dan berkuasa, bagaimana dengan Allahnya orang Kristen? Tentu juga baik. Dan kebaikannya sering juga dipromosikan atau dikampanyekan. Tetapi mari kita mempelajari kebaikan macam apakah yang diberikan Allah kepada kita. Kebaikan macam apakah yang diberikan Allah yang benar itu kepada kita. Apakah sama dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah berbagai agama dan aliran kepercayaan? Kalau Allah-Allah lain menjanjikan keadaan yang baik dalam hidup ini dan bisa mendemonstrasikan berbagai kemakmuran berbeda dengan Allah kita dalam Yesus Kristus, Ia menjanjikan salib. Ikut aku menderita. Ini tidak membuat Anda jadi miskin lalu susah hati. Menderita ini bukan berarti lalu Anda jadi miskin atau susah hati. Kita tidak akan punya susah hati karena damai sejahtera yang melampaui akal ada dalam diri kita. Katakan amin. Kalau Allah kita digambarkan seperti Allah yang diyakini berbagai agama dan aliran kepercayaan, yaitu yang memberikan berkat jasmani dan pemeliharaan fisik yang luar biasa, maka kita tidak mengenal Allah yang benar. Kebaikan Tuhan tidak ditunjukkan dengan hidup di dunia tanpa masalah, kelimpahan berkat jasmani, dan berbagai keberhasilan umum lainnya. Dari dokter, jadi pedagang yang sukses, jadi insinyur, jadi pejabat tinggi yang top-top. Pejabat tinggi di negara kita bukan orang Kristen. Jadi Anda jangan berpikir salah. Saya tidak katakan orang Kristen tidak boleh jadi pejabat. Kalau ada anak Tuhan orang Kristen jadi pejabat, jadilah pejabat yang menjadi contoh, yang mencintai negara ini, bangsa ini, yang bersih. Walaupun untuk itu dia harus jadi miskin, tidak masalah. Jadi kalau kita lihat orang lebih sukses dari kita dalam pemerintahan, dalam berbagai media hidup, Anda jangan risau. Yang merisaukan kita adalah apakah kita bisa diajak sepenanggungan dengan Tuhan Yesus. Sebab kebaikan Tuhan tidak boleh diukur dengan ukuran yang salah, seperti diberkati dengan berkat jasmani. Pemenuhan kebutuhan jasmani bukanlah kelimpahan yang jadi ukuran, tetapi proses keselamatan yang membuat orang jadi anak-anak Allah yang makin serupa dengan Yesus, makin sempurna seperti Bapa di surga. Itulah yang kita harus kejar dan merisaukan hati kita. Amin. Dan kita harus memburu hal ini dengan serius. Dan kita harus sungguh-sungguh masuk ke dalam proses penyelamatan, di mana kita dijadikan makin sempurna seperti Bapa, menjadi manusia seperti rancangan Allah. Fokus harus ditujukan kepada hal itu. Dan demi hal ini sering Allah melakukan segala hal. Allah mengizinkan segala peristiwa terjadi dalam hidup kita, yang bisa mengorbankan apapun demi penyempurnaan itu. Kalau bukan anak Tuhan, korupsi tidak ketahuan. Anak Tuhan belum 3 tahun, baru 3 minggu ketahuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena saudara harus diproses Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, dan kita orang-orang yang dikembalikan pada gambar Allah ini, kita bisa dipercayai Tuhan untuk bisa meneruskan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ulangi Pak, supaya jelas. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, menderita untuk Dia. Gimana saudaraku? Jadi, kedikdayaan, keperkasaan fisik bukan tekanan. Betul? Amin. Karena kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Tuhan, kalau aku punya uang 2 miliar, aku akan bantu pekerjaan Tuhan. Pokoknya aku akan bantu. Kalau aku punya uang 20 miliar, apa lagi Tuhan? Tuhan paling gak suka yang begitu.
Uangmu hanya 20.000, tapi 20.000 kau ambil bagian dalam pelayanan. Itu lebih manis. Itu lebih manis, saudaraku sekalian. Di situ saudara diajar Tuhan untuk bagaimana menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Jadi tunggu aja ya Tuhan, nanti kalau aku kaya, aku pasti akan memberkati pekerjaanmu. Sekarang ini enggak usah lah, kan yang penting hati kan Tuhan. Oh iya. Kalau Anda jatuh cinta kepada orang, apa cukup di hati? Pap, kamu cinta aku, Pap? Cinta. Beliin dong bunga itu. Oh, enggak perlu, yang penting hati ya. Sian ya. Yang penting hati. Tuhan justru membawa saudara kepada keadaan sulit. Ya, ketemu perlakuan tidak adil orang di sekitar saudara. Saudara harus membuktikan cinta saudara dengan perbuatan yang konkret. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengenali Injilnya, barulah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kehadiran Tuhan dalam hidup ini dan kebenaran Tuhan yang memperbarui pikiran, membangkitkan suatu kesaksian dalam diri kita bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada duanya. Kedahsyatannya bukan hanya terletak pada kekuasaannya. Justru Tuhan tidak menggunakan itu atau sedikit menggunakan hal itu, jarang menggunakan itu, tapi hikmatnya yang menuntun kita kepada kebenaran dan kekaguman terhadap hikmat Tuhan dan berkata, ini yang benar. Dan ketika kita melihat ajaran-ajaran lain, kita menemukan kebohongan dan kebodohannya. Kebohongan iblis yang cerdas telah menyesatkan manusia dalam jumlah yang luar biasa. Ingat, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Harus diperhatikan bahwa imitasi selalu berusaha menampilkan diri sebagai mirip aslinya. Jadi kalau orang tidak belajar dengan teliti kebenaran Alkitab, ia tidak bisa membedakan pengajaran imitasi yang menyesatkan dan ajaran murni dari Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kalau kita berkata Allah mana seperti Allahku, tidak salah kalimat itu. Tapi dasarnya bukan seperti bangsa Israel, punya landasan dasar. Amin. Allah mana seperti Allahku, Allahku beda dengan Allah lain, benar. Tapi dasarnya bukan seperti bangsa Israel punya pengalaman dengan Allahnya. Yaitu ketika Tuhan menyatakan mujizat dan kuasanya dahsyat. Tetapi ketika kita mengenal hikmatnya, kebenaran-kebenarannya, kita berkata, ini Allah yang benar. Dan kita bisa menemukan kebohongan-kebohongan dan penipuan-penipuan dalam berbagai ajaran. Baru kita tahu, ini bohong. Yang benar Allah ini. Hari ini banyak orang disesatkan oleh berbagai keyakinan yang mengajarkan Allah yang baik, Allah yang esa, Allah yang penuh kasih, tetapi menolak Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Nah, bagaimana kita harus membuktikan bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita ada ajaran yang benar? Bagaimana kita bisa membuktikan dan mengalami bahwa dia ada jalan keselamatan satu-satunya? Kalau kita tidak mendalami Injil secara benar, kita hanya punya fanatisme agama karena orang tua kita Kristen. Fanatisme agama karena pasangan kita Kristen. Fanatisme agama karena nenek moyang kita Kristen. Berasal dari suku yang beragama mayoritas Kristen. Kita belum menemukan bedanya Allah dan Allah orang lain. Bedanya cuma papa saya beragama Kristen, papanya dia bukan beragama Kristen. Tapi kalau kita belajar kebenaran Injil, menemukan hikmatnya, kita berkata, sungguh Allah tidak sama Allah agama lain. Karena kita menemukan hikmatnya yang mengagumkan dan sangat dahsyat. Dan untuk menjelaskan dahsyatnya kebenaran ini, saya perlu waktu panjang, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu saya ingatkan, saudaraku ya, pengajar-pengajar yang tidak memiliki landasan yang kuat, yang cukup. Orang-orang dari non-Kristen yang jadi Kristen disambut dengan meriah, lalu suruh bersaksi, bahkan berkhotbah atau mengajar. Padahal di antara mereka belum belajar Injil secara memadai. Perbandingan yang dibuat antara Allah orang percaya dan yang bukan, itu hanya perbandingan literal yang tidak mendalam. Dalam nanti maksud saya?
Itu memperbodoh. Kok you bisa pindah agama Kristen gimana ya? Dia berikan beberapa alasan. Padahal seringkali ada 1001 alasan di balik itu yang tidak di-mention, tidak dinyatakan. Udah begitu disanjung-sanjung, suruh berkhotbah lagi. Sesat orang-orang ini, saudaraku. Perhatikan itu. Juga ada orang yang dulu orang kaya, bekas artis atau pengusaha, bisa bertobat. Wah, mengagumkan. Coba you bersaksi, bagaimana bisa bertobat dan jadi orang Kristen. Wah, dia bersaksi. Plus memberi nasihat. Ngajar lagi. Dia bisa apa? Perbandingan yang dia buat bukan berdasarkan kebenaran Injil yang dia gali. Berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadinya yang sangat tidak objektif dalam kebenaran Alkitab, tapi subjektif. Saya amati dari dulu itu. Orang-orang yang mengeluarkan perbendaharaan isi pikiran mereka yang belum selaras dengan Injil kerajaan surga dan menyuntikkan dalam pikiran jemaat Tuhan, akhirnya banyak orang sesat. Lalu berkembang menjadi Allah mana seperti Allahku, dengan perbandingan yang salah, dengan perbandingan yang keliru, dan itu menyesatkan, benar-benar menyesatkan. Jadi kalau kita mau mengatakan Allah mana seperti Allahku, Anda harus mengenal benar Allah saudara dari kebenaran Alkitab, sampai menemukan gaya hidup yang baru. Dan ketika sudah membandingkan gaya hidup saudara dengan gaya hidup orang lain, Anda baru bisa berkata Allahku tidak sama. Kalau hanya dari kuasanya, itu bangsa Israel, bukan standar kita. Tapi dari gaya hidup yang dirubah, Anda bisa mencium keharuman orang-orang yang dijamah Injil, disentuh Injil, diperbarui Injil, dan orang baru bisa menemukan bahwa Allah orang Kristen itu beda. Amin.